Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah li yaumina hadza ila yaumina qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita malam hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para tabi'in, para auliya illah, khususnya hadratus sultanil auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa jami'an masyayikhina khususnya dalam mu'allif hadal kitab Zainuddin Al-Malibari wa jami'an masyayikhina Muhammad al-Aisyahina Babil Karim Al-Islamillah wa Muhammad Muhammad Al-Islamillah Muhammad pemerintah sebaik-baik Muhammadnya Fa'ina wa Mahadina Syai'ulillah ilana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahallu tajzihi at-tirkatu. Bermula fokus pembelanjaan persiapan pembelanjaan pemulsaan jenazah, pemulsaan mayit itu adalah at-tirkatu, harta peninggalan. Jadi yang dijadikan sebagai modal untuk mengurus jenazah adalah at-tirkatu, harta peninggalannya mayit. Nah, makanya di sini harus diperhatikan tajhiz atau pemulasaraan itu meliputi apa saja. Pertama ya tentunya biaya untuk memandikan, mengkafani, butuh kain kafan, tapi belajar kain kafan, upah untuk orang yang ngurusi, gitu kan, pemakaman dan pemakaman yang gali itu pembiayaannya diambil dari at-tirkah. At-tirkah itu artinya harta peninggalan. Jadi sebelum harta dibagi, ambil dulu itu untuk ngurus jenazah. Jangan sampai peninggalan ada, mayit tidak diurus, padahal tirkah itu sebelum dibagi kepada ahli waris yang harus diselesaikan lebih dulu adalah biaya pemulasaraan. Di sini tidak termasuk tahlilan, Pak. Tidak termasuk tahlilan mulai dari hari pertama sampai hari ke-7, hari 40. Jadi itu nanti hal-hal yang sifatnya bersedekah. Itu kan yang kita ambil hikmahnya adalah bersedekah yang pahalanya ditujukan untuk mayit. Bersedekah yang pahalanya ditujukan untuk mayit. Berarti yang melakukan sedekah siapa?
ahli waris diambilnya dari mana? Bukan dari tirka, bukan dari tirka, bukan dari harta peninggalan. Jangan sampai misalnya mayit meninggalkan emas, tirka tuh emasnya dijual untuk biaya tahlilan, itu bukan begitu caranya. Yang namanya tahlilan itu adalah sedekahnya orang hidup, pahala yang ditujukan kepada almarhum, almarhumah, bukan ngambil dari harta waris. Kalau mau misalnya nggak punya, ahli warisnya nggak punya modal untuk biaya tahlilan misalnya, lalu mau mengambil tirka, ya tirkanya berarti dibagi dulu, dibagi kepada ahli waris. Nanti ahli waris silakan yang sukarela memberikan sedekah, ya, yang pahalanya ditujukan untuk almarhum atau almarhumah. Jadi harus jelas itu posisinya. Sebab kalau belum tiba, harta itu kembali kepada yang punya. Siapa yang punya harta? Allah. Berarti masih hak Allah, haknya Allah. Bolehnya kita manfaatkan harta peninggalan itu setelah dibagi berdasarkan keputusan yang punya. Yang punya siapa? Allah. Allah sudah ngatur, sudah. Di mana? Di Quran. Anak laki-laki seberapa, anak perempuan seberapa, itu sudah ada aturannya di dalam Quran. Jadi kalau ingin diambil lagi manfaatnya, ya, maka harus melalui proses pembagian dulu, melalui dasar-dasar Al-Quran, ilmu waris, faraid, dibagi itu. Siapa yang mendapatkan jadil furud, anak-anaknya berapa, ahli warisnya berapa, masing-masing dapat berapa, itu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Setelah jelas, nanti baru silakan kalau yang mau bersedekah anak-anaknya, sudahlah itu ditanggung saya aja sendirian. Salah seorang anaknya bilang begitu, ya nggak apa-apa, sepakat kalau gitu saya dan yang lain-lain semua akan patungan berdasarkan kemampuan. Bagus, namanya bersedekah untuk pahalanya ditujukan untuk almarhum. Atau ada orang yang bersedekah, jadi kalau kematian kita datang takziah, misalnya disiapkan baskom, ada berasnya, ditutup pakai sapu tangan, tiba-tiba begitu dibuka penuh isinya, ya sudah itu boleh dibatalkan, ya boleh. Bukan nggak untuk tahlilan, ya boleh, nggak masalah. Ya, dapat dari orang yang bersedekah, lalu kemudian disedekahkan lagi, ya nggak ada masalah. Gitu. Nah, kemudian karena tadi yang dimaksud bahwa pemusyawaratan jenazah itu diambil dari tirka. Di samping nanti ada kewajiban-kewajiban yang lain, ya. Misalnya menyelesaikan utang piutangnya mayit, menyelesaikan wasiatnya mayit, ya. Wasiat itu nanti nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Oh, itu berdasarkan wasiat itu nanti rumah untuk anak pertama. Kalaupun itu diucapkan, wasiat kepada ahli waris itu tidak sah. Tidak sah. Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Sebab apa? Jatahnya ahli waris itu ya waris, bukan wasiat. Jadi nanti harus dibedakan antara wasiat dengan hibah. Apa bedanya? Kalau hibah
itu serah terimanya sebelum wafat, namanya hibah. Kalau serah terimanya setelah wafat namanya wasiat. Nah, wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris, sebab ahli waris sudah ada ketentuannya, yaitu bagiannya harus melalui waris. Nah, walaupun ada kaul yang mengatakan boleh sah wasiat kepada ahli waris, ada syaratnya. Syaratnya harus atas persetujuan ahli waris yang lain. Itu syaratnya. Jadi itu. Nah, maka jangan dipakai, dibagi, diambil, apalagi kalau belum dibagi berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ditinggalkan oleh orang yang diamanatin, ya, almarhum, maka kembali kepada yang punya Allah. Bisa kan dimanfaatkan ahli waris, diambil alih-alih, boleh, harus melewati jalur hukum Allah dulu yang punya. Nah, ikutin aturan Allah. Setelah itu silahkan ambil sesuai dengan haknya yang telah diatur oleh yang punya. Di mana aturannya? Di dalam Quran. Kalau nggak pakai cara seperti itu, ya silahkan aja mau menentang aturan Allah berarti. Yang ada orang yang mengambil alih waris tanpa melalui proses pembagian berdasarkan Quran, melalui proses pembagian berdasarkan faraid yang telah diatur oleh, dampaknya banyak. Dalam berbagai episode cerita itu tidak berkah. Jangankan sampai anak cucu yang ambil jatah waris tanpa prosedur aturan Allah. Gak sampai anak cucu Pak, bahkan meninggal pun ninggalin utang, iya. Ini enggak cerita keturunan yang ke-8, bukan. Ada orang miskin padahal apanya, kakeknya, buyutnya kaya, tapi dia kok miskin. Oh, ini keturunan ke-8, sebab kekayaannya itu hanya sampai 7 turunan. Jadi keturunan ke-8 yang kebagian. Bukan masalah itu sebenarnya. Kalau kita misalnya ikut pakemnya, ikut aturan sesuai dengan aturan Allah, maka yang kita terima adalah hak dan berkah. Nah, itu yang penting. Kalau kita ngambil dapat gede, merasa paling tua, menguasai semuanya, ya silakan. Walaupun sebanyak apapun yang dikuasai, ketika cara mendapatkannya tidak melalui prosedur waris berdasarkan Quran, tidak ada berkahnya, tidak ada berkahnya. Illa zaujatan wa khadimaha fa'ala zaujin waliyin, kecuali istri dan khadimnya, pembantunya istri meninggal, pembantunya meninggal, ya, maka kewajiban pemulasaraan jenazah tanggung jawab suaminya yang kaya atau yang mampu. Jadi nanti yang membiayai waris, yang membiayai pengurusan jenazahnya, pemulasaraan jenazah adalah suaminya yang mampu. Nah sekarang kalau suaminya miskin bagaimana? Wa in kana mu'siran juhizat min asli tilkatiha la min khususi nasibihi minha. Kalau suaminya miskin, maka pemulasaraan jenazah istrinya itu diambil dari pokok warisnya. Pokok warisnya. Jadi pokok waris itu bagaimana? Misalnya istri meninggal, kekayaan yang dia punya itu 500 juta misalnya, maka diambilnya adalah
dari pokoknya yang 500 juta itu ambil dulu untuk biaya pengurusan jenazah. Ya. Bukan dari jatahnya suami. Kebetulan istrinya kaya, suaminya miskin. Kan suami dapat waris cuma istrinya meninggal, suaminya dapat warisan. Untuk ngurus jenazahnya istri yang kaya, suaminya miskin yang gak kuat membiayai, itu bukan diambil dari jatah warisnya suami, tetapi dari pangkalnya, dari pokoknya, dari tirkah secara keseluruhan. Ambil dulu baru bagi, bukan bagi dulu baru ambil dari jatahnya suami, bukan, tapi ambil dulu dari biaya, dari harta pokoknya, ambil untuk ngurus jenazah, sisanya baru dibantu. Seperti itu. Ya. Memang ada Pak, istrinya kaya, suaminya miskin ada? Ada ya? Ada. Soalnya biasanya kalau istri itu duitmu ya duitku, itu uangmu ya uangku. Gak ada ceritanya uangmu ya uangku. Kalau suaminya miskin, maka juhizat bil asli tilkadiha lamin khususin asli bihinilha, tidak diambil secara khusus dari bagiannya suami, yang diambil dari harta waris yang diambil dari harta istrinya tadi. Sebagian lagi mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan ya sudah diambil dari jatah warisnya suami, jatah warisnya suami. Wa qadimaha fa'ala zawjin waliyyin alaihi nafaqatuha, yang wajib memberikan nafkah kepadanya, kepada istri dan kepada khotimnya. Itu nanti pembiayaannya ya dari suami. Fa'ilam yakun lahu tirdatan fa'ala man alaihi nafaqatuhu min qaribin wa sayyidin, maka bagi mayit yang tidak punya harta peninggalan, jadi mati kayak begitu, mati miskin itu benar-benar fakir, nggak punya apa-apa, meninggal nggak punya apa-apa, nggak ada harta peninggalannya, nggak ada tirkahnya sama sekali, memang nggak punya apa-apa. Maka bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab untuk membiayai pengurusan jenazahnya? Fa'alaman alaihi nafaqatuhu, ditangguhkan kepada orang yang wajib memberikan nafkah ketika hidupnya. Min qoribin, nyatanya kerabatnya. Orang sudah jompo, gak punya apa-apa, ya, gak ada siapa-siapa, maka kerabat dekat yang ada di situ menjadi tanggung jawab, atau yang bertanggung jawab memberikan nafkah, itulah yang bertanggung jawab juga mengurus jenazahnya, mulai dari apa? Memandikan, mengkafani, menyolatkannya dan menguburkannya. Pembiayaannya dari orang yang berwajib memberikan nafkah kepadanya, min qaribin wa sayyidin. Kalau dia seorang budak berarti sayyidnya, tuannya. Fa'ala baitul mal, kemudian ditangguhkan kepada baitul mal. Ya, baitul mal itu ya dana-dana yang memang diperuntukkan bagi kepentingan sosial, boleh diambil dari bansos. Jadi kalau misalnya ini nggak ada nih biayanya, ya diambil dari bansos. Kalau nggak dibiayai oleh rukun kematian, gitu. Rukun kematian atau bansos, atau dulu ada yang namanya baitul mal. Fa'ala mayasiril muslimina, kalau tidak ada sama sekali, tidak ada baitul mal, maka menjadi tanggung jawab orang-orang kaya. Orang-orang mampu harus bertanggung jawab untuk membiayai pengurusan jenazah.
gitu. Wa yahrumu at-takfinu fi jildin in wujida wairu, haram mengkafani mayit dengan kulit kalau dijumpai bahan yang lain selain kulit. Jadi ada kulit dipakai buat bungkus mayit, hukumnya haram. Kalau masih ada kain, ada bahan yang lain, jadi nggak boleh pakai kulit, Pak. Wakata atin wal hashisu, begitu juga haram mengkafani mayit dengan lumpur. Wah, ini nggak ada kafan, ya. Akhirnya bukan nggak ada kafan, nggak ada yang mau sedekah, nggak ada yang mau ngasih bantuan untuk mengurus jenazah. Akhirnya ada jenazah, nggak ada modal, dikafani pakai lumpur, diolesin dari atas sampai bawah pakai lumpur. Nggak boleh, haram. Wal hasisu, dan haram membungkus mayit dengan rumput, daun-daunan, kemudian dibungkusnya pakai daun pisang. Jadi ada orang yang takut sama malaikat mungkar nakir, akhirnya pesan sama keluarganya, nanti kalau saya mati tolong dibungkus pakai daun pisang, katanya. Nggak mau dikafani, Pak, dibungkus pakai daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Nanti kalau ditanya sama malaikat, saya mau jawab saya lontong. Supaya nggak ditanya malah malaikat lontong itu dibungkusnya pakai daun pisang gitu. Fa'ilam yujad thawbun wajib jildun, kalau tidak ada pakaian maka wajib pakai kulit tadi. Kalau memang tidak ada pakaian, tidak ada kain, maka bungkus pakai kulit. Summa hasisun, kalau nggak ada kulit maka bisa pakai rumput, daun-daunan. Summa limun, nggak ada rumput, bungkus pakai lumpur, pakai lempung, ya. Fi mastadharuhu syekhuna, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi itu alternatif ketika tidak ada pakaian, tidak ada kain untuk membungkus mayit, maka pilihannya boleh pakai kulit, nggak ada kulit boleh pakai rumput, nggak ada rumput boleh pakai lumpur atau lempung. Wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani wa asma'illahi ta'ala 'alal kafani. Haram hukumnya menulis sesuatu dari Quran dan asma Allah, ya, di atas kain kafan. Ditulis, Pak, ya, ditulis kain kafannya, ditulis Bismillahirrahmanirrahim, atau kalimat lain, ya, kayak kalimat ta'awun, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i, ditulis di situ. Haram hukumnya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau menulis pakai ludah nggak apa-apa. Sebab itu tulisan hanya sementara. Tidak boleh pakai tulisan yang permanen. Kenapa? Bukankah mayit itu sekalipun jadi mayit itu mulia? Iya, betul, mayit itu mulia. Walaupun karramna bani Adam, sungguh kami muliakan bani Adam, ya. Mayit itu suci, sama sebagaimana badan kita ini suci dohirnya, tapi dalamannya. Nah, maka mayit itu sejatinya memang suci, tapi kalau sudah dalamannya keluar, kotorannya keluar, darahnya keluar, nanahnya keluar, maka kafan yang
bersih, yang suci kayak apapun menjadi bercampur dengan benda najis dari dalam-dalamnya mayit. Maka nanti asma Allah yang ditulis di kain kafan itu secara otomatis berarti nanti terkena itu tadi imbas dari najis yang ada di dalam. Bukan bagian luarnya suci sama kita suci. Makanya dimandiin sebelum dikubur, itu kan supaya dalam kondisi suci. Gitu. Ketika kondisinya suci, maka disolatkan. Kalau tidak dimandikan, dia nggak usah disolatkan. Kalau tidak dimandikan, mandikan kemudian solatkan. Gitu. Fi Fatawi bin Hajar mana suhu ila radhiyallahu anhu an kitabatil ahdi alal kafani wa huwa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa qila innahu Allahumma fatirus samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadati rahmanir rahim inni ahadu ilaika fi hadhil hayatid dunya anni asyhadu annaka anta la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Jadi ini termasuk ikhtilaf. Wa yahrumu kita batu syait minal Quran, ini ada di dalam fatwa-fatwanya Imam Ibnu Hajar. Tetapi menurut Imam Al-Faqih Ibnu Mujal, karena ya'mur bihi. Imam Ibnu Mujal itu memerintahkan yang justru Maaf tak dijawab di kitabatihi kiasan ala kitabati lillahi fi jadi ini kontroversi, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi mayoritas tidak membolehkan menulis sesuatu dari Al-Quran dan asma-asma Allah pada kain kafan. Walau ba'sa kita bagi birriki, tidak apa-apa menulis kain kafan itu dengan ludah. Li'anahu la yathbutu, karena ludah itu tidak tetap, bentar kering, hilang. Wa'ata itu sholat bihormati satril janazati biharirin. Imam Ibnu Shalah berfatwa dengan keharaman menutup jenazah biharirin, dengan harir sutra, dengan kain sutra. Walaupun yang ditutup dengan kain sutra itu adalah mayit perempuan. Kama yahrumu tazyinu baitiha biharirin, sebagaimana haram menghias rumahnya perempuan itu dengan kain sutra. Menghias dengan kain sutra haram, menjadikannya sebagai tutup jenazah itu juga haram. Tapi di sini berbeda dengan pendapatnya Imam Jalaluddin Al-Bulkini. Fajawwazal harir fiha, ya. Kalau Imam Bulkini itu membolehkan memakai harir atau sutra dalam bagi mayit perempuan, tifli, dan juga mayit bocah, anak kecil boleh nanti dikain, ditutupi atau dikafani dengan sutra. Bagaimana juga dijadikan pegangan oleh mayoritas para ulama. Nah, jadi itu
kewajiban mengkafani mayit, ya, mengkafani mayit. Wa dafnihi fi hufratin tamna'u raihatan wa sab'a. Kewajiban selanjutnya adalah menguburkan. Ukuran mengubur adalah tamna'u raihatan. Ya. Tamna'u raihatan. Ba'da tomihannya. Setelah setelah dikubur, ya, setelah dikubur atau ditimbun, itu bisa mencegah aromanya, baunya. Jadi ukuran mengubur mayit itu sekiranya mayit itu baunya tidak nembus keluar, wasamuan, dan bisa mencegah dari binatang buas. Jadi kalau baunya terendus oleh binatang buas, akhirnya mayitnya dimakan binatang buas, maka berarti penguburan semacam itu tidak memenuhi syarat, gitu ya. Wayak kulu al-mayyita. Kemudian binatang buas itu memakannya. Wa kharaja bi mufratin wa qurud bi wajhil ardi wa yubna alaihi ma yamna'u zainaka ayat lam yata'azzar al-hafru. Pengecualian daripada hufrah, penguburan, adalah meletakkan mayit di atas tanah kemudian dibangun di atasnya. Jadi bukan dikubur, Pak. Mayitnya diletakin, pasang bata kanan kiri itu. Jadi tidak digali, tapi mayitnya ditaruh, tapi dipasangin bata, dibikin gedung. Nah, itu pengecualian seperti itu. Sekiranya tidak menjadi uzur untuk menggali. Jadi layak maka nggak cukup cara mengubur mayit seperti itu, nggak cukup. Jadi orang nggak mau repot, mayitnya dibiarin tergeletak di atas tanah, ya, tanahnya tidak digali, tetapi kanan kirinya, ya, kelilingnya itu dibuat bangunan. Mayitnya tetap ada di dalamnya. Nah, itu tidak cukup yang seperti itu. Ya. Layak maka tidak cukup. Di antara mulai sakitnya, karena kalau begitu berarti bukan dikubur. Jadi diletakkan doang, berarti tidak dikubur, maka tidak cukup. Nah, maka wa yubna alaihi ma yamna'u zainaka, ya. Aeroihata wasabwa. Jadi dibangun kanan kirinya atau kelilingnya, sekiranya itu bisa mencegah dari dua hal tadi, baunya dan dari binatang buas. Itu tidak cukup, walaupun terlindungi, Pak, terlindungi, karena kanan kirinya kelilingnya itu dibangun, walaupun terlindungi, tapi itu tidak cukup, karena harus ada penggalian, harus digali tanahnya dan benar-benar dikubur. Nah, kalau diletakkan dibangun kelilingnya, itu tidak disebut dikubur, walaupun itu juga sama, bisa menghalangi bau. Kalau rapat kan nggak nembus baunya, kalau rapat nggak nembus baunya, terus juga terlindungi juga dari binatang, tapi itu tidak cukup, ya, seperti itu. Kalau memang masih memungkinkan untuk menggali. Nah, man mata bisafinatin wa ta'adzara al-barru jaza ilqahu fil bahri wa taftiruhu liyarsuba wa illa fala. Ya, betul, harus digali.
Tapi di sini ada masalah. Orang yang mati di perahu, di kapal laut, dan sulit untuk menguburkan di daratan. Misalnya dibawa ke daratannya jauh sekali berhari-hari sampai bisa jadi aromanya menjadi busuk gitu kan, baunya nggak enak, nggak bisa dibawa pulang karena jauh, nggak bisa dipinggirkan ke darat karena daratannya masih jauh. Kalau dibiarin, ya dulu kan belum ada kastorit Pak, sekarang orang mati di laut taruh di kastorit campur sama ikan. Coba hari saya lihat di TV ada tuh yang perlu itu karena mayitnya ditaruh di kastorit. Nah, jadi bagaimana kalau kejadiannya orang mati di perahu dan sulit untuk dibawa ke darat? Jaza ilqa'uhu fil bahri, boleh dijeburkan ke laut mayitnya, ya. Wa tafkilu, dan dikasih beban liar sudah agar tenggelam, dibawa pulang rusak, ya, atau nunggu sampai ke daratan jauh, memakan waktu berhari-hari, keburu mayitnya busuk. Kondisi seperti itu boleh mayitnya itu diceburkan ke laut, dikasih beban supaya tenggelam, boleh. Wa illa fala, kalau tidak udur ya tidak boleh Pak. Masih ada cara untuk bisa mengamankan mayit, seperti dibekukan tadi atau dicampur garam biar jadi ikan asin. Itu ada garam kan awet Pak. Ya berarti itu ada cara lain. Kalau tidak ada cara lain, itu tadi boleh ditenggelamkan. Kalau ada cara lain, maka harus pakai cara lain supaya mayit tetap bisa dalam kondisi utuh dan dimakamkan di darat. Wa illa fala. Wa bitamna'u dainaka ma yamna'u ahadahuma. Pengecualian dari bisa mencegah dua hal, yaitu aromanya yang lembus dan dimungkinkan bisa dimakan hewan buas. Maka yang dikecualikan dari itu adalah ma yamna'u ahadahuma. Kalau memang hanya mencegah salah satunya, misalnya ka'anita sima'u dzalika al-mahalli al-hafro an mautahu wa yajibu bina'ul qabri bihaythu yamna'u husulaha ilaihi. Seperti kebiasaan di ledang buas itu selalu biasa menggali-gali kuburan, biasa dikorek-korek gitu, biasa korek-korek kuburan. Maka wajib baginya untuk membangun kuburan itu agar binatang buas itu tidak bisa sampai kepada mayit. Atasnya dibangun Pak. Kalau memang biasanya binatang buas yang ada di situ suka korek-korek itu, korek-korek sampai dalam, sampai bisa memakan mayitnya. Kalau memang biasanya seperti itu, maka boleh di bagian atasnya itu dibangun bangunan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma lana dhunubana wa walidina wa rahmataka wa syukur wa lillahi muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat alaina subhanal alamin wa barakna barakna wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيدنا محمد وعلى آله وسلم لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.